agroteknologi ini memanfaatkan teknologi gitu ya Pak ya untuk pertanian. Nah kira-kira seberapa luas cakupan dari keilmuan agroteknologi itu sendiri? Jadi untuk urban farming atau pertanian di perkotaan itu sangat cocok sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Ketua Jurusan Agroteknologi. Selamat datang Bapak Gigih Ibnu Prayoga SPMP. Selamat datang Pak Gigi. Ya, terima kasih Mbak Isa. Terima kasih sudah hadir di studio podcastnya UBB Pak Gigi. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema yang menurut saya bagi orang-orang awam di luar sana mungkin akan terdengar ada yang sudah, karena ini tidak asing sebenarnya ya, namun kita coba buat gali lebih lanjut, yaitu mengenai precision farming, hidroponik, antara peluang dan implementasinya keilmuan agroteknologi, gitu ya Pak Gigi ya. Nah sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai tema hari ini, kita akan mendengarkan secara langsung dulu nih dari Pak Gigi mengenai keilmuan agroteknologi itu seperti apa. Sebenarnya apa sih dia dengan pertanian bedanya begitu ya. Mungkin untuk teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa kan ada beberapa yang masih bingung nih sebenarnya agroteknologi ini masuk bidang apa begitu kan ya. Apakah memang masuk bidang pertanian? Nah pertanian itu sendiri sebenarnya ada berapa banyak bidang sih Pak Gigi begitu ya? Dan apa sih agroteknologi itu? Mangga Pak. Ya, terima kasih Mbak Isa. Ini podcast pertama jadi agak gugup, mohon dimaklumi ya. Sama Bapak, saya juga. Ya, jadi memang pertanian itu sudah sering terdengar di kuping kita, di telinga kita, apalagi di masyarakat Bangka Belitung yang memang notabene salah satu mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Namun pertanian dalam arti luas sebenarnya mencakup bukan hanya di tanaman saja tapi juga ke peternakan dan perikanan. Hanya memang yang dipelajari di UBB khususnya agroteknologi adalah pertanian yang berkaitan erat dengan tanaman. Nah, pertanian dalam arti sempit itu sebenarnya ada lagi pecahannya, yaitu ada agroteknologi dan agribisnis. Ya, di mana agroteknologi fokusnya adalah pada budidaya tanaman, sedangkan agribisnis lebih kepada manajemen dan pemasarannya seperti itu. Maka kalau kita ambil dari kata-kata agroteknologi dan bidangnya tadi, maka memang agroteknologi ini dia dimulai dari kita mengolah lahan, menyiapkan lahan, menanam, merawat, kemudian menyiangi sampai nanti panen dan pasca panen itu masuk ke dalam ranah agroteknologi. Jadi agro itu agronomi, budidaya pertanian, sedangkan teknologi itu lebih ke arah sains atau ekologi lingkungan. Nah ini yang kadang jadi salah paham di calon-calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang masuk, karena mikirnya agroteknologi, teknologi di sini berpikirnya adalah teknik gitu ya. Jadi mikirnya itu ketika masuk agroteknologi belajar merakit mesin, belajar merakit alat, padahal enggak. Di agroteknologi ini lebih pemanfaatan alat dan mesinnya untuk nanti produksi pertaniannya seperti itu. Bukan merakitnya ya, tapi pemanfaatannya. Ya itu dicatat ya, kata kuncinya agroteknologi itu memanfaatkan alat ya Pak ya untuk bidang pertanian. Begitu. Pak Gigi, selanjutnya di jurusan agroteknologi ini sendiri sebenarnya seberapa luas cakupan keilmuan ini? Mungkin juga nanti bisa disampaikan lebih spesifik ya, seberapa luas. Tadi kan kita sudah berbicara bahwa agroteknologi ini memanfaatkan teknologi gitu ya Pak ya, untuk pertanian. Nah kira-kira seberapa luas cakupan dari keilmuan agroteknologi itu sendiri Pak Gigi? Sebenarnya kalau kita ngomong luas cakupan sebenarnya dia luas sekali ya, karena di dalamnya kita belajar ada biologi dasarnya ya, biologi ada, kimia ada, fisika ada, yang itu semuanya sebenarnya matematika saling terkait ya. Ada juga sosiologi atau terkait dengan sosial masyarakat, walaupun memang tidak terlalu detail di bagian situ. Tapi itu mencakup mulai dari awal kuliah sampai dengan akhir, di mana memang selain bisa membudidayakan tanaman atau menanam tanaman, harus juga bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi bukan hanya teknis teori, tapi juga ada sosialnya yang diterapkan sebagai lulusan agroteknologi nantinya seperti itu. Nah,
cakupannya nanti dia sebenarnya kalau kita lihat agroteknologi ini kita mulai belajar mulai dari kita mempersiapkan lahan, bagaimana cara mempersiapkan lahan dengan betul. Kemudian setelah itu kita proses penanaman tanaman, setelah ditanam bagaimana proses perawatannya mulai dari memupuk, kemudian menyiangi gulma, kemudian mengendalikan hama penyakit, kemudian panen dan bagaimana proses setelah panen atau pasca panennya. Jadi memang ruang lingkupnya adalah di kegiatan itu, namun kategori bidang ilmu yang meliputinya mulai dari ilmu-ilmu dasar khususnya eksakta seperti itu, Mbak. Tapi kalau sudah ke pemasarannya itu sudah jurusan sebelah lagi yaitu agribisnis. Oke, luas ternyata ya Pak Gigih ya untuk belajar di bidang agroteknologi ini. Nah, mungkin Pak Gigih bisa sedikit digambarkan nih untuk calon mahasiswa yang tertarik kuliah di agroteknologi, kira-kira selain teori yang diperoleh di kelas, gambaran praktikumnya itu seperti apa ya Pak Gigih? Praktikumnya sebenarnya memang ada praktikum yang konvensional, ada juga praktikum yang sudah mengadopsi teknologi terbaru. Praktikum konvensional itu misalnya mulai dari kita membuka lahan, mencangkul, kemudian membersihkan, menyiangi. Ada yang menggunakan parang cangkul, ada juga yang menggunakan traktor, alat bantu, alat bajak. Nah, kemudian ada juga praktikum bioteknologi yang lebih update lagi ya, kultur jaringan, di mana kita mencoba memperbanyak tanaman menggunakan fasilitas laboratorium. Jadi ada dua praktikum, pertama praktikum di lapangan, ada praktikum di laboratorium. Nah di laboratorium ini seperti kultur jaringan, kemudian uji benih, bioteknologi tanaman, kita mencoba melihat DNA dari DNA, RNA ataupun gen-gen dari tanaman seperti itu ya. Ada juga di lapangan seperti yang umumnya dilakukan petani, tapi lebih didetilkan, lebih dijelaskan, dikaitkan dengan teori bagaimana mencangkul, kedalaman cangkul, kemudian traktor, tanam, kapan saat panen, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, menyenangkan sebenarnya ya. Menyenangkan. Jadi bisa di laboratorium dan bisa di lapangan juga gitu ya Pak Gigih ya. Betul, karena begini Mbak, basic mahasiswa kita itu kan 80% itu dari Bangka Belitung ya sebenarnya. Dimana memang yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya mereka itu sudah bertani atau mempunyai usaha pertanian sebenarnya. Sehingga secara basic mungkin mereka itu ada. Tinggal bagaimana mengaitkan antara yang biasa mereka lakukan di lapangan, apa sih fungsinya, apa sih alasannya, dan bagaimana mengimprove, meningkatkannya dengan teori yang ada. Jadi yang tadinya mitos yang mereka anggap di lapangan itu yang biasa dilakukan orang tua, benar atau tidak, atau berfungsi atau tidak, atau bisa ditingkatkan atau tidak, itu yang sebenarnya salah satu yang kita bahas di lingkup agroteknologi. Saya kok jadi menarik, apa mitos yang terjadi di masyarakat terkait dengan pertanian ini Pak Gigih, lalu diklarifikasi ternyata ketika di dunia kampus atau ketika kita belajar, tidak seperti itu gitu. Itu apa kira-kira Pak Gigih? Ada beberapa memang kebiasaan yang sering dilakukan oleh petani-petani, misalnya ketika kita mau menanam stek, lada atau apa, ada yang ditancapkan di bawang merah dulu misalnya ya, contohnya kalau dulu sebelum kita tanam. Nah itu kan sering dilakukan tapi tidak tahu buat apa gitu ya. Kalaupun berhasil, kenapa bisa berhasil? Nah setelah di kuliah itu kan dijelaskan di bawang merah ini ada yang namanya ZPT, zat pengatur tumbuh, salah satunya auksin yang bisa memicu perakaran, misalnya seperti itu ya. Sehingga ketika kita batang itu kita tancapkan memicu perakaran. Ada yang direndam menggunakan air kelapa, ada yang dikasih kotoran ternak atau kita sebenarnya pupuk kandang kan, fungsinya tuh apa sih, berapa banyak. Itu kan kadang-kadang kalau petani kadang-kadang asal tabur atau kasal kasih, tapi kadang tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa bisa begitu. Nah itu kita jelaskan di dalam perkuliahan. Jadi lebih dekat sebenarnya, lebih dekat ke mahasiswa kita, karena itu sehari-hari kadang-kadang mereka lakukan. Gitu. Berarti sebagian besar mahasiswa yang sudah kuliah ya di jurusan agroteknologi ini sudah pernah melakukan sendiri ya praktek atau punya pertanian begitu, usaha pertanian sebagian besar Pak? Betul, sebagian besar. Kalau sekarang memang sudah agak berkurang, tapi kalau dulu 80-90% rata-rata punya usaha pertanian, entah itu punya orang tuanya atau memang
dia memang sedang bertani juga ada, rata-rata sih ada. Kalau kami tanya, kami survei pasti ada. Oke, kira-kira nih dari Pak Gigi, kriteria yang diperlukan sebagai calon mahasiswa nih yang mau kuliah di jurusan agroteknologi itu seperti apa? Misalnya nih, nggak usah takut sama cahaya matahari, jangan takut gelap gitu kan, karena nanti praktikumnya nanam-nanam di lapangan begitu, atau memang harus tangguh gitu kan, karena nanti misalnya penelitiannya itu nungguin tanamannya tumbuh gitu. Nah kira-kira menurut Pak Gigi seperti apa biar ada gambaran nih buat adik-adik calon mahasiswa kalau mau masuk di jurusan agroteknologi? Ya, yang pasti adalah pertama niat ya. Yang betul-betul berniat pengen memajukan pertanian Indonesia. Nah, ketika itu kita punya niat pengen memajukan pertanian, entah untuk diri kita pribadi, lingkungan sekitar ataupun Indonesia pada umumnya misalnya, maka silakan bergabung dengan jurusan agroteknologi karena di situ kita akan membahas tuntas baik itu secara spesifik lokal maupun regional dan nasional ya, bahkan mungkin internasional seperti itu ya. Ya, kemudian memang dibutuhkan mental yang tangguh betul karena memang ada beberapa praktikum yang cukup memakan tenaga. Tapi kan kita tidak selalu full tenaga di lapangan ya. Ada yang namanya kerja sama tim, adanya teman. Memang kita jangan sampai terpaku pada stereotip bahwa petani itu harus kuat di lapangan atau harus main di sawah gitu ya, harus main di kebun. Petani itu kan banyak fungsi, ada banyak jenisnya ya. Ada petani milenial yang sekarang bermain di startup gitu ya, bermain di hidroponik. Ada juga memang petani yang fokusnya di lapangan gitu ya, fokus seperti penyuluh yang nantinya bakal keliling-keliling lapangan. Jadi tidak selalu melulu nanti praktikum itu ya harus panas-panasan. Ada juga yang tadi saya bilang di laboratorium. Tapi memang yaitu selama niat ada, insya Allah nanti mental mengikuti ya kan, intelektualnya ngikut juga berkembang. Yang penting dari awal dulu niatnya dulu lah, yang penting ikhlas masuk pertanian. Niatnya dulu ya, itu kuncinya. Nah tadi Pak Gigi sudah nge-mention terkait dengan penyuluh, katanya kan tadi ya, kemudian petani milenial. Nah sebenarnya prospek kerja dari alumni agroteknologi itu seperti apa ya Pak Gigi? Prospeknya sebenarnya banyak Mbak ya. Kita mulai dari yang bidang pertanian aja dulu. Kalau dari bidang pertanian dulu memang rata-rata kalau lulusan ini tidak bisa kita pungkiri pengennya jadi PNS ya. Jadi memang ada yang di dinas-dinas pertanian menjadi PNS. Selain itu ada juga yang menjadi penyuluh lapangan, baik itu penyuluh lapangan harian atau memang yang dari dinas seperti itu. Ada juga yang kerja di swasta tapi di bidang pertanian seperti di perkebunan sawit, perkebunan teh, atau memang di kultur jaringan yang sudah mulai berkembang juga di sekitar Bangka Belitung. Nah, selain bekerja mereka juga ada yang wirausaha. Jadi memang yang dari awal hobi usaha sendiri mandiri, ketika lulus mereka buka sendiri, buka lapangan pekerjaan sendiri. Ada yang memajukan kebunnya, ada yang membuka kebun baru dan lain-lain. Nah, ada juga yang jadi konsultan bidang pertanian. Kemudian yang memang hobi meneliti, ada yang lanjut ke S2 pastinya ya. Ada juga yang jadi guru, baik guru di SMK pertanian maupun jadi guru di SMA seperti atau di yayasan pendidikan lainnya. Nah kalau di luar bidang pertanian ya seperti umumnya lah ya, paling ya di area-area bankir atau perbankan ya, itu banyak sekali ada lumayan lah di situ. Kemudian di bidang-bidang lainnya yang memang bukan di luar bidang pertanian. Itu. Jadi ya prospeknya kalau kita bilang luas ya, luas sekali. Kalau begitu prospek kerjanya tergantung dari minat ya. Betul. Dari alumni kita minatnya mau ke arah mana gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jadi akademisi ya sekolah lagi begitu contohnya ya Pak ya. Oke Pak Gigi. Nah ini kita baru prolog loh. Kita belum masuk ke tema. Kita masih baru mengenalkan agroteknologi itu seperti apa biar ada gambaran sebenarnya untuk adik-adik calon mahasiswa yang tertarik kuliah di jurusan agroteknologi. Nah tadi kita berbicara mengenai precision farming, betul ya Pak ya? Nah itu apa sih Pak istilah itu? Oke, precision farming ini atau bertani dengan tepat ya. Kalau kita jabarkan secara kata ya, precision itu kan tepat, farming ini kan bertani atau berkebun. Jadi sebenarnya ini adalah suatu metode sistem pertanian yang mengintegrasikan antara teknologi dengan metode pertanian sehingga nanti diperoleh sistem bertani yang tepat sasaran. Tepat sasaran di sini artinya tepat inputnya, tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat kebutuhan tanamannya. Jadi memang tidak asal bertanam, tapi semua sudah direncanakan dari awal, didukung oleh teknologi-teknologi sehingga nanti keuntungan yang didapatkan lebih banyak
dan juga lebih efisien dan lebih efektif dalam bertani. Jadi precision gitu ya. Efektif ya seperti itu. Nah, ini kita berbicara mengenai tadi hidroponik Pak ya. Ini kan lagi in banget ya, apalagi kan selama masa pandemi ini banyak sekali yang mempraktekkan hidroponik gitu kan di sekitar rumahnya atau sekedar di teras rumah atau sekedar di belakang rumah seperti itu. Nah, bagaimana program studi agroteknologi memanfaatkan kesempatan ini Pak untuk mengembangkan keilmuannya, terutama dalam konteks urban farming yang juga populer saat ini. Oke. Hidroponik sebenarnya di agroteknologi sudah mulai digalakkan mulai dari tahun 2015-16 kemarin ya di UBB. Cuman memang akhir-akhir ini karena ada pandemi COVID-19 ini itu melonjak lagi karena orang banyak di rumah bingung mau ngapain. Akhirnya opsinya adalah memanfaatkan pekarangan atau lahan sekitar rumah. Ya. Kalau di pertanian umumnya itu kalau nggak nanam tanaman hias, nursery atau bermain di hidroponik kan. Kalau di perikanan mungkin main cupang, main cana seperti itu ya. Betul. Ada banyak kan. Atau ada juga yang aquaponik. Nah, hidroponik sendiri dalam arti kata adalah bertani atau bertanam tanpa tanah. Oke. Nah, jadi untuk urban farming atau pertanian di perkotaan itu sangat cocok sekali di mana memang rumah-rumah itu rata-rata memiliki lahan yang sempit dan rata-rata non tanah gitu ya. Udah di konblok atau udah dipasang dinding. Artinya lahan tanah itu udah sedikit sekali. Nah, hidroponik ini memanfaatkan media non tanah sebagai tempat tumbuh tanaman. Jadi kita bisa pakai air medianya. Ada juga pakai rock wool yang paling sering ini ya, yang kayak busa-busa itu. Kemudian ada yang pakai arang sekam, pecahan genting dan lain-lain. Intinya bertanam tanpa tanah. Jadi memang keuntungannya dia tidak perlu tanah. Kemudian dia bisa ditanam di lahan sempit, perawatannya lebih mudah, kemudian hasilnya juga lebih bersih, dan biasanya rasanya kualitasnya lebih bagus daripada yang konvensional. Itu sehingga kenapa banyak orang tertarik karena memang tidak di hidroponik ini kadang-kadang kita nggak capek-capek nyiram. Ya, yang bikin males nanam itu kan males nyiram Pak ya. Merawatnya ya Pak Iya, yang merawat. bikin sulit itu ya. Nanamnya gampang, merawatnya itu yang susah kan kadang-kadang malas gitu kan. Iya, faktor kunci yang bikin hidroponik sukses ini apa Pak Gigi? Oke, salah satunya adalah nutrisinya ya. Nutrisinya kan kita kenal yang paling populer adalah AB mix. Nah, hidroponik ini memang sangat tergantung dengan nutrisi yang diberikan karena dia tidak ada tanah, tidak ada pupuk kandang, tidak ada pupuk NPK atau yang sering dipakai oleh petani. Maka dia memakai pupuk yang namanya istilahnya yang paling gampang dicari adalah AB mix. Nah, itu dia main rasio sebenarnya ya, rasio antara A dan B. Jadi ketepatan rasio antara pupuk A, pupuk B, kemudian tingkat keasaman, pH dan lain-lain. Intinya kepatuhan pada SOP lah ya. Jadi kan kalau di luar pertanian orang awam mungkin pusing ya dengan istilah itu, tapi kan setiap kita sosialisasi hidroponik kita selalu memberikan SOP atau alur tahapan yang gampang diterima oleh masyarakat. Nah, tinggal mengikuti itu, patuh dengan itu, maka insya Allah pasti berhasil seperti itu kan. Pasti ya Pak ya, maksudnya Pasti, itu tidak sesulit istilahnya kalau saya nih ya kan susah sekali untuk bisa menanam sesuatu gitu kan. Kadang tuh selalu gagal menanam yang dalam arti pakai tanah ya Pak ya. Betul. Kayak gitu. Sampai saya bilang kayak tangan saya tidak cocok deh. pernah membecandai itu gitu. Kayaknya tangan saya nggak cocok deh kalau buat nanam gitu kan. Jadi tanaman apapun itu sekedar tanaman hias doang di pekarangan rumah itu tuh nggak pernah tumbuh gitu kan kayak gitu. Ini kayaknya memang tangan saya nggak cocok atau gimana. Nah, berarti hidroponik itu memang tidak terlalu besar tantangannya atau memang yang penting mengikuti semua prosedurnya ya udah pasti berhasil gitu ya Pak Gigi? Betul. Yang penting mengikuti prosedurnya gitu kan. Karena dia sebenarnya hidroponik itu kan ada yang sederhana sekali sampai ada yang rumit sekali kan. Tapi kalau kita ikutin yang sederhana aja pakai ember atau pakai styrofoam di rumah, kemudian kita kasih nutrisinya jangan sampai kering airnya, dan itu nggak mesti tiap hari diganti. Nah, kan bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Untuk tanaman-tanaman yang hidroponik pada umumnya seperti sawi, selada, kangkung itu pasti insya Allah panen. Gitu ya Pak ya? Insya Allah bisa panen gitu kan. Hanya tinggal nanti panennya ini maksimal atau enggak gitu ya. Kembali ke orangnya tadi gitu kan. Kalau malas gantiin air
Ya tetap saja pasti bakal jelek juga. Oke. Gitu. Oh gitu. Berarti Pak Gigi tadi saya penasaran ketika Pak Gigi bilang rasanya lebih enak gitu kan. Iya. Nah sebenarnya apa sih yang membedakan misalnya sawi yang memang ditanam secara hidroponik dengan sawi yang ditanam langsung di tanah gitu. Rasa apa yang membedakan gitu Pak kira-kira? Karena saya tidak tahu bedanya apa. Bagi saya tuh sayurannya enak gitu. Oke. Pertama kalau kita lihat dari kualitas kebersihan ya. Kalau hidroponik ini emang umumnya lebih bersih Mbak karena dia tidak bersentuhan dengan tanah. Kalau kita kadang-kadang di tanah ini kan kita siram ada cipratan butiran tanah yang kembali ke ini ya. Itu pertama. Yang kedua memang di hidroponik ini karena dia di sekitar pekarangan rumah, jadi serangan hama penyakitnya tidak seintens atau sebanyak di tanah. Sehingga penggunaan pestisida kimia itu agak kurang. Tetap digunakan tapi agak kurang dibandingkan yang di tanah. Yang terakhir memang dari kandungan nutrisinya yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Kalau dari konsumen-konsumen yang biasa konsumsi hidroponik, untuk beberapa sawi rasanya lebih manis gitu ya, lebih kemudian teksturnya lebih gimana ya bilangnya, lebih kriuk, lebih enak gitu ya. Intinya tadi karena dia lebih bersih, kemudian tidak banyak penggunaan pestisida kimia dan memang dia itu tercukupi kebutuhan matahari dan lain-lainnya sehingga memang secara kualitas dia bisa dibilang lebih baik daripada yang konvensional. Oke. Nah, terkait dari aplikasi hidroponik tadi atau apapun itu terkait dengan agroteknologi, kira-kira peran mahasiswa ya ke masyarakat tuh seperti apa sih Pak dari keilmuan agroteknologi itu sendiri, entah itu mau mengajarkan hidroponik misalnya atau pertanian lainnya, kira-kira bagaimana Pak Gigi? Mahasiswa agroteknologi sendiri sebenarnya setiap kegiatan pengabdian yang salah satu topik yang paling sering dibawa adalah hidroponik. Baik itu pada KKN atau kegiatan pengabdian masyarakat lainnya melalui himpunan misalnya. Nah, salah satu topik yang paling sering diangkat dan disosialisasikan ke masyarakat adalah hidroponik. Seperti itu. Bisa kita lihat setiap KKN ada mahasiswa pertanian umumnya adalah hidroponik. Nah, selain itu ada juga paling pembuatan pupuk organik ya, menggunakan bahan-bahan organik yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah dari dulu hidroponik ini udah kita sebar udah mulai kita gaungkan di Bangka Belitung. Cuman memang kadang-kadang adalah yang sisi kurangnya adalah kelanjutannya. Nah, begitu selesai kadang-kadang tidak dilanjutkan sama masyarakat. Nah, itu yang kadang-kadang jadi evaluasi tersendiri buat kami. Apa tuh Pak kira-kira tantangannya untuk membuat masyarakat tetap sustain gitu kan terkait dengan hidroponik ini? Apakah memang cukup sebatas tahu saja nih nyoba berhasil udah gitu kan ya kayak gitu. Gimana kira-kira Pak Gigi? Umumnya adalah karena hidroponik ini di awalnya membutuhkan instalasi gitu kan. Kadang-kadang masyarakat itu yang malas gitu ya. Malas untuk memulai sebenarnya karena harus beli A, harus beli B. Padahal ketika sudah jadi, sudah mulai itu mengalir saja. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang ketika kami sosialisasi itu kan di perangkat desa atau di suatu organisasi masyarakat. Ketika ada pergantian struktur, kadang nggak diteruskan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi adalah ke masyarakatnya gitu ya. Kalau mahasiswa kan kadang-kadang sudah selesai, mereka tinggal, nggak balik-balik lagi. Nah, yang terakhir adalah di hidroponik ini, di Bangka Belitung ini salah satu kesulitannya adalah di bahan. Bahannya ada beberapa bahan yang nggak bisa didapatkan langsung di beberapa desa. Adanya hanya di Pangkal Pinang gitu kan, atau di Sungai Liat. Bahkan di Belitung itu nggak ada. Artinya kita harus pesan di Jakarta atau di Bangka yang artinya memang menambah ongkos. Terakhir Pak Gigi, tolong berikan closing statement buat adik-adik calon mahasiswa. Kenapa kita harus kuliah di jurusan agroteknologi UBB? Mangga Pak. Ini pertanyaan paling berat sebenarnya. Menarik minat Pak. Bagaimana caranya? Silakan. Jadi bagi calon-calon mahasiswa yang mau memajukan pertanian Indonesia yang tadi saya bilang, ayo bergabung ke agroteknologi, kita belajar sama-sama, ada banyak sekali kuliah-kuliah yang menarik di agroteknologi UBB, ada banyak praktikum-praktikum yang menarik, kita bisa belajar mengenai analisis kesesuaian lahan, yang mau belajar peta
ada perkuliahan pemetaan lahan, kemudian yang suka bioteknologi ada juga bioteknologi pertanian. Yang suka dengan alam, apalagi ini mainnya pasti kita mainnya ke alam terus ya, karena kita sering sekali ke lapangan, nantinya kita ke sawah, kita ke perkebunan lada dan lain-lain. Jadi yang memang punya basic pertanian ataupun yang non basic pertanian, ayo sama-sama bergabung, karena memang di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih pertanian yang baik dan betul itu, sehingga nanti bagaimana kita dapat meningkatkan hasil pertanian baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Gigi buat diskusinya hari ini. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Demikian sharing session kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.